Pernahkah kamu melihat orang yang memakai kursi roda? Coba amati gambar di samping. Salah satu penyebab orang memakai kursi roda karena orang tersebut mengalami fraktura atau patah tulang pada bagian kakinya sehingga orang tersebut tidak dapat berjalan dengan normal. Fraktura adalah salah satu jenis kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Mari kita pelajari beberapa gangguan dan kelainan yang sering terjadi pada sistem gerak manusia sebagai berikut. Yang pertama yaitu rickettsia. Bisa dilihat pada gambar di samping merupakan gambar penderita rickettsia yang dilihat menggunakan X-ray. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti yang terjadi pada gambar. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Mengapa vitamin D dapat diaktifkan dengan bantuan sinar matahari pagi melalui berjemur? Melalui paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit, maka sinar ultraviolet dari matahari akan dapat membantu tubuh mengaktifkan provitamin D. Vitamin D aktif akan dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh, sehingga akan menambahkan jumlah kalsium dan fosfor dalam darah. Dengan demikian, bertambahnya kadar vitamin D dalam tubuh karena terkena sinar matahari, maka akan dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium sehingga dapat menolong perbaikan tulang penderita rickettsia. Kemudian, osteoporosis. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu merupakan gambar osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Kemudian selanjutnya yaitu artritis. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu merupakan gambar penyakit artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok seperti pada gambar. Sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematika adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antar dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Kemudian yaitu fraktura atau patah tulang. Bisa dilihat pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur, namun demikian tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang tersebut disebut fraktura. Fraktura atau patah tulang, ada beberapa jenis fraktura. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit disebut dengan fraktura tertutup. Fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat disebabkan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, comminuta atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral
Agar kamu tidak mengalami fraktura akibat kecelakaan, berhati-hatilah saat berolahraga. Kemudian selanjutnya yaitu kiposis. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu merupakan gambar tulang yang mengalami kiposis. Kiposis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang, seperti ditunjukkan pada gambar. Penderita kiposis tubuhnya terlihat bungkuk. Kiposis dapat disebabkan karena penyakit, misalnya TBC dan rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Kemudian selanjutnya yaitu lordosis. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu merupakan kondisi tulang terkena penyakit lordosis atau terkena gangguan lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang, seperti ditunjukkan pada gambar. Orang yang mengalami kelainan ini, pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, rickettsia atau karena kebiasaan duduk yang salah. Kemudian skoliosis. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu merupakan kondisi tulang yang terkena gangguan skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping, seperti ditunjukkan pada gambar. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Setelah mengetahui gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia, ada juga upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Setelah mengetahui beberapa gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak, maka kita harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan-gangguan tersebut. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya susu, kangkung, kedelai, dan olahannya ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Kemudian yang ketiga, memerhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Yang keempat, memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus.